Berarti Gubernur dan Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Aceh terkait permintaan data 10 proyek strategis yaitu pokok pikiran, hibah, dan bansos. Nah, bagaimana Anda melihat dengan permintaan data ini? Ya, yang pertama yang kami ketahui program pencegahan dari KPK ini memang sedang dijalankan. Itu tidak hanya di Provinsi Aceh saja, tapi seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Nah, kenapa misalnya difokuskan pada dana pokok-pokok pikiran ataupun pokir, yang itu memang kebiasaannya dikelola oleh DPR, dan kemudian juga ada dana bansos. Menyangkut soal dana pokir, kita kan tahu bahwa dana pokir ini ibarat dalam tanda kutip jalan tol, jadi lurus, artinya begitu leluasa bisa digunakan dan itu juga sangat potensi disalahgunakan. Nah, di beberapa provinsi di wilayah Indonesia Timur misalnya sampai hari ini itu sudah masuk pada wilayah penyidikan, termasuk ada KPK, ada Kejaksaan Agung, itu hampir ada 4 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur, itu terutama dana pokir ya, yang artinya sampai saat ini sudah ada proses pemanggilan pemeriksaan terhadap anggota DPR di level provinsi. Nah, dalam hal ini kalau misalnya menyangkut Aceh, sebenarnya warning dari KPK itu kan sudah berapa kali dilakukan, sudah berapa kali dilakukan. Artinya periode kepemimpinan jauh sebelumnya itu juga sudah di-warning bahwa dana pokir ini adalah rawan terjadinya di korupsi. Nah, makanya dalam proses kali ini sistem yang dibangun oleh KPK itu kan diminta semua budgetnya berapa per orang dan itu akan diawasi. Nah, artinya tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya ketika proses pencegahan ini dilakukan kemudian masih ada yang nakal dalam tanda kutip, ya kami meyakini bahwa ini akan ada mengarah kepada penindakan, dalam arti kata akan ada pengusutan ketika itu ada potensi yang disalahgunakan. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya dari permintaan data ini, tapi juga kasus-kasus yang lama di Aceh kan belum ada yang progres yang kita lihat, malah misalnya terkait pada pemerintahan sebelumnya di Aceh sempat sudah dipanggil saksi, tapi ini tidak ada progres. Nah, kalau ini apakah ada keseriusan nih kalau Ya, dalam catatan kita memang benar ya, ada kasus tindak pidana korupsi yang itu ditangani oleh KPK, oleh kepemimpinan KPK sebelumnya. Kalau ini kan kepemimpinan KPK yang baru. Nah, termasuk kita juga sudah pernah mempertanyakan terhadap progres terhadap pengusutan kasus yang sebelumnya kepada pimpinan yang baru, dan pimpinan yang baru mengatakan bahwa itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, menyangkut terhadap misalnya pola yang ini kita lihat adalah sistem arah yang baru dibuat oleh pimpinan yang baru sekarang, karena sebelumnya kan belum ada permintaan ya. Sebelumnya yang ada warning terhadap misalnya dana pokir, warning terhadap dana bansos yaitu rawan dikorupsi. Tapi kalau ini kan diminta langsung datanya, dan itu kan lebih memudahkan sebenarnya, dan kita mendukung langkah tersebut untuk memudahkan proses pengawasan. Dan publik juga akan lebih mudah karena akses terhadap dana nomenklatur anggaran dana pokir, nomenklatur anggaran bansos ini secara detail kan susah diakses. Ya kan susah diakses terutama oleh masyarakat. Nah, saya pikir ini sebuah langkah yang memang yang tepat yang dilakukan, yang itu untuk memudahkan proses pengawasan, dan itu juga akan minimalisir uang anggaran tersebut untuk salah digunakan. Jadi tingkat keseriusannya ada nih kalau kalau kita percaya bahwa kepemimpinan KPK yang sekarang dalam konteks sistem yang dibangun dalam pencegahan, terutama terhadap dana pokir dan dana bansos ini, kita meyakini bahwa ini akan serius. Nah, ini ada 3 nih kalau kita lihat. Kenapa hal ini yang diminta? Sebenarnya seperti apa sih soal dana pokir, hibah, dan bansos ini? Padahal kan ada juga program-program yang lain. Ya, kalau dana ini kan istilahnya gini, misalnya dana pokir kan dialokasikan, kesannya selama ini kan proses penganggaran dalam konteks eksekusinya itu kan lebih tidak teratur, tidak tersistem. Padahal di proses perencanaan kadang-kadang tidak masuk. Tapi di saat nomenklatur anggaran pokir muncul itu sudah masuk. Nah, artinya potensi disalahgunakan sangat besar terjadi. Kayak saya bilang tadi, dana pokir ini kan ibarat jalan tol dia. Jadi begitu mulus,
tidak ada tidak ada pihak, terutama dari level aparatur negara yang mengawasi secara serius. Makanya pada kesempatan ini kita melihat bahwa ini adalah langkah baru yang dilakukan oleh dalam ini adalah KPK untuk proses mengawasi ini. Begitu juga bansos misalnya. Bansos yang selama ini kerap dilakukan adalah untuk pencitraan kepala-kepala daerah. Jadi diambil, dikasih, nggak terarah, nggak ada output yang jelas, dan itu juga sangat besar potensi disalahgunakan. Jadi dua sumber anggaran ini sebenarnya anggaran yang paling besar. Jadi pemerintah Aceh dalam konteks bansos ini juga hampir tiap tahun, sama tahun itu mengalokasikan anggaran besar. Apalagi dana Pokir juga sangat besar. Apalagi di level di Pemprov ya, Pokir di level Pemprov. Nah, artinya KPK satu sisi juga tahu bahwa ini bukan rahasia umum lagi bahwa dana Pokir, dana bansos yang selama ini adalah potensi disalahgunakan sangat besar.